Shalom, salam sehat selalu bagi kita semua sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkuasa Engkau Tuhan atas kami, penuhi hati pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Aidang tarpauli ojahan na asing, dukon ni naung ojaki. Ima Yesus Kristusi. Dasar kehidupan kita yaitu Yesus Kristus. Dasar atau fondasi gereja adalah Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu atau orang lain yang bisa menjadi dasar itu, tulis Paulus. Sebuah bangunan tanpa dasar atau yang dibangun secara sembarangan tidak akan bertahan lama. Material terbaik yang digunakan untuk membangun sebuah rumah akan segera rusak dan runtuh jika material itu hanya bertumpu di atas tanah. Dan sebuah bangunan hanya akan sekokoh dasar atau fondasinya. Fondasi kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah dasar kita, alasan keberadaan kita, segala keberadaan kita, dan segala yang kita lakukan harus cocok dengan pola yang diberikan olehnya. Apakah kita membangun kehidupan kita di atas satu-satunya dasar yang nyata dan kekal itu? Ataukah kita membangun di atas dasar yang salah? Seperti kekayaan, keamanan, kesuksesan, ketenaran, atau jabatan. Berhati-hatilah dengan cara kita dalam membangun kehidupan kita ini. Sementara sebagian orang menggunakan ayat ini untuk pertumbuhan rohani pribadi. Ajaran Paulus membicarakan pelayanan kepada sesama. Apakah yang kita lakukan untuk membangun sesama? Apakah kita membangun di atas Kristus sebagai dasar? Apakah kita membangun dengan material yang mudah rusak? Jemaat Korintus bisa membangun gereja mereka dengan ajaran yang kekal dan abadi, atau dengan kebijaksanaan yang bersifat sementara dan berubah-ubah dari zaman ke zaman. Pesan Paulus menantang berbagai metode kemuritan. Apakah kita menarik orang lain kepada diri kita sendiri sebagai dasar, ataukah menarik orang lain kepada Kristus? Apakah kita menggunakan kemampuan dan karunia-karunia rohani yang ada pada kita untuk membangun orang lain di gereja, atau membuat mereka tetap bergantung kepada kita? Apakah kita menggunakan ajaran dari Alkitab, ataukah kita adaptasi dari hikmat duniawi semata? Oleh karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari bangun kehidupan dengan satu dasar yang pasti yang sudah diletakkan itu, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan, ingatlah fondasi kita, dasar kita, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, selalu pergumulkan dengan Yesus Kristus, libatkan Dia dalam segala hal. Sama seperti membangun rumah. Tanpa memikirkan fondasi, rumah akan roboh. Atau ketika kita sudah membangun, ketika ingin menaikkannya, membuat hingga lantai 2 atau lantai 3, tentu yang dilihat adalah fondasinya. Atau ketika ingin merenovasi sekalipun, maka yang dilihat juga adalah fondasinya, dasarnya. Maka apapun yang dilakukan dalam bangunan yang terlihat itu, tentu yang pertama sekali dilihat adalah fondasinya. Artinya, kalau Yesus Kristus sebagai fondasi kita, dasar yang sudah diletakkan itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, atau keputusan apapun yang kita ambil, pergumulkanlah bersama dengan Kristus. Sebab ketika kita sudah bergumul, ketika kita sudah menyerahkan kepada Kristus, kita di bawah kendali Kristus. Kita dalam menentukan pilihan, lakukan. Ketika kita menghadapinya,
tentu tidak akan ada penyesalan di sana. Hal yang utama yang harus kita lakukan sudah kita lakukan, yaitu berada di bawah kendali Kristus dan selalu berdasar pada Yesus Kristus, sebab Dia adalah dasar yang telah diletakkan, yang kokoh dan tidak tergoyahkan, tidak tergantikan oleh apapun. Yesus adalah fondasi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Engkaulah dasar kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau melibatkan Kristus di sana. Engkau pengendali atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong, menuntun kami menghadapi segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.